Duncan Allen kemudian melanjutkan, dan bea cukai adalah untuk mengontrol penumpang dan barang setelah pesawat mendarat. Di dunia, tidak ada yang bisa sepenuhnya menyembunyikan keberadaan pesawat, kecuali dia mati karena kepadatan pesawat sipil saat ini terlalu tinggi. Penerbangan pasti diatur dan dikirim oleh kontrol lalu lintas udara. Kalau tidak, sangat mungkin terjadi tabrakan. Jadi saya berspekulasi, pesawat yang mengirim Anda pada awalnya pasti pesawat yang terdaftar secara normal, dan melamar rute sesuai dengan peraturan. Setelah berbicara, Duncan menambahkan, tetapi keuntungan dari mereka memilih Meksiko adalah setelah pesawat mendarat, mereka harus pergi ke Meksiko. Itu pasti jauh lebih mudah daripada Amerika Serikat dan Kanada untuk mengangkut tentara Anda keluar dari bea cukai. Si 47 Mei mengangguk ringan dan bertanya kepada Duncan, Inspektur Duncan Allen, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Anda baru saja mengatakan bahwa pesawat tidak dapat menyembunyikan keberadaannya, jadi mulailah penyelidikan dari pesawat. Ya, Duncan berkata, sejak Anda tiba di New York, tunggu 3 hingga 5 hari, dan menempatkan semua yang memasuki Meksiko dalam beberapa hari terakhir. Semua pesawat yang Anda ambil sudah beres, yang Anda naiki harus ada di dalamnya, dan sisanya adalah bagaimana menyaring, yang seharusnya banyak pekerjaan. Joshua, yang sudah lama tidak berbicara, membuka mulutnya dan berkata, Inspektur Duncan Allen, dari posisi Anda, pergi ke tempat manapun di Meksiko setidaknya berjarak 16,000 km, dan sebagian besar pesawat tidak bisa terbang sejauh itu. Apakah menurut Anda mereka terbang langsung ke Meksiko atau apakah mereka memiliki persinggahan di tengah untuk persediaan? Duncan berkata dengan ekspresi serius, ini cenderung terbang langsung. Bagi mereka, persinggahan menambah biaya tambahan. Mendarat tidak hanya membuang-buang waktu tetapi juga berisiko besar. Jika Anda memikirkannya, bahkan jika Anda adalah master seni bela diri yang kuat, begitu Anda memasukkan semuanya ke dalam pesawat, masih ada risiko dibawa pergi oleh seseorang. Bayangkan saja, jika pesawat ditembak jatuh saat lepas landas dan mendarat, ahli seperti apa yang bisa selamat dari kecelakaan itu? Joshua hanya merasakan hawa dingin di punggungnya dan berkata, jika pesawat benar-benar jatuh, kecepatannya ratusan kilometer per jam, ditambah dengan bobot lebih dari 100 ton dan puluhan ton bahan bakar. Saya khawatir tidak peduli seberapa kuat master seni bela diri, tidak mungkin untuk bertahan hidup. Setelah berbicara, Joshua menambahkan, pesawat yang bisa terbang sejauh itu pada dasarnya sama. Ini adalah pesawat penumpang jarak jauh di antara pesawat penumpang besar. Dalam keadaan normal, beberapa pesawat penumpang dapat terbang lebih dari 16,000 km, yang juga merupakan model jarak jauh Boeing 777 dan Airbus A350. Jika Inspektur Duncan Allen berpikir bahwa mereka akan mendarat lebih dulu di Meksiko, mari kita keluarkan pesawat yang masuk ke Meksiko saat itu, dan fokus untuk memeriksa pesawat penumpang jarak jauh ini, yang seharusnya bisa mengesampingkan sebagian besar informasi penerbangan. Jika informasi penerbangan yang memenuhi syarat berasal dari informasi yang Anda buat barusan, mereka yang lepas landas di dekat area ring adalah tersangka utama. Mata Duncan berbinar, dan dia berkata, petunjuk ini sangat berharga dan dapat menyelamatkan banyak masalah. Joshua berkata, kalau begitu saya akan melakukannya di sini. Biarkan seseorang memeriksa catatan masuk pesawat Meksiko selama waktu itu. Duncan berkata dengan cepat, Tuan Joshua, tidak sulit untuk menyelidiki catatan masuk pesawat, tetapi bisakah Anda memastikan bahwa saluran investigasi Anda 100% aman? Jangan khawatir, Joshua mengangguk dan berkata, saluran informasi dari front kataklismik memiliki tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi. Selain itu, kami memiliki banyak firewall,
jadi detektif Duncan Allen tidak perlu khawatir tentang itu. Duncan mengangguk ringan dan menginstruksikan, "Ngomong-ngomong, Tuan Joshua, saya juga perlu memilah informasi dari semua pesawat kargo yang masuk." "Tidak masalah, segera ada dokumen di tangan Joshua." Dokumen ini mencatat informasi semua penerbangan yang memasuki Meksiko dalam 5 hari sebelum insiden New York. Karena sebagian besar penerbangan masuk adalah pesawat kecil dan menengah, pesawat dengan jangkauan lebih dari 15,000 km hanya minoritas. Jadi setelah disortir, totalnya kurang dari 100 sorti. Dan di antara penerbangan dengan kurang dari 100 sorti, pesawat penumpang 80% dan pesawat kargo 20%. Namun, karena lokasi lingkaran yang ditarik oleh Duncan kemungkinan berada di Asia Selatan dan Asia Tenggara, tidak ada pesawat penumpang langsung antara tempat-tempat ini dan Meksiko. Selama 5 hari tersebut, hanya ada satu pesawat kargo yang lepas landas dari Colombo, ibu kota Sri Lanka. Model pesawat kargo ini persis pesawat penumpang jarak jauh Boeing 777 yang disebutkan Joshua tadi. Terlihat dari informasi masuknya pesawat lepas landas dari Colombo pada malam keempat sebelum insiden di New York. Setelah penerbangan 20 jam, pesawat itu tiba di kota perbatasan Monterrey di Meksiko pada pagi hari 2 hari sebelum kejadian, dan mendarat di Bandara Internasional Monterrey. Informasi entry juga menunjukkan bahwa dalam aplikasi entry untuk pesawat ini, barang yang diisi adalah teh dan biji kopi yang merupakan produk khusus Sri Lanka. Setelah melihat informasi ini, Duncan berkata dengan penuh semangat, "Ada kemungkinan besar bahwa ini adalah pesawatnya." Joshua juga setuju. Pesawat ini adalah Boeing 777-200 LR, yang merupakan pesawat jarak jauh Boeing. Bukan tidak mungkin terbang sejauh 20,000 km dengan modifikasi yang moderat, dan pesawat kargo yang diubah dari pesawat penumpang sangat umum. Tapi itu masuk akal, itu tidak boleh dimodifikasi dengan pesawat penumpang jarak jauh. Karena pesawat penumpang jarak jauh telah menambah lebih banyak ruang cadangan bahan bakar, beban komersial yang tersedia tidak besar. Menggunakan pesawat jenis ini untuk diubah menjadi kapal barang tidak peduli dengan muatannya, tapi hanya tentang efisiensi. Pesawat jenis ini pada dasarnya dapat terbang langsung ke dua bandara manapun di bumi. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Inspektur Duncan Allen, pesawat ini tampaknya dipersiapkan untuk manuver global, dikombinasikan dengan organisasi misterius itu. Ciri-ciri perilaku sebelumnya, saya pikir rangkaian kesimpulan Anda, termasuk hasil ini, benar. Itu adalah target yang kita cari." Duncan mengangguk, "Saya juga berpikir begitu." Joshua tidak bisa tidak mengagumi, "Inspektur Duncan Allen, Anda benar-benar luar biasa. Anda bisa mengunci pesawat yang digunakan oleh pihak lain dalam waktu sesingkat itu. Saya khawatir organisasi misterius ini tidak akan pernah membayangkan bahwa mereka akan terungkap begitu cepat." Duncan berkata dengan serius, "Alasan utamanya adalah 47 Mei. Dengan dia di sini, dia secara bertahap dapat membantu saya mengidentifikasi petunjuk dan membantu saya melakukan perbandingan silang. Organisasi ini pasti tidak menyangka bahwa beberapa orang mati mereka akan selamat, dan mereka tidak akan percaya bahwa orang-orang yang mati dapat membantu membocorkan beberapa informasi penting yang berguna. Bahkan lebih tak terduga bahwa seseorang akan menemukan pesawat mereka. Jika tidak ada informasi dari 47 Mei, kita bahkan akan berpikir bahwa orang-orang yang meninggal ini semuanya berasal dari Amerika Serikat. Dan, biasanya, bahkan jika seseorang sedang menyelidiki secara tiba-tiba, puluhan orang mati yang muncul di Amerika Serikat tidak akan pernah mengira bahwa ini terkait dengan pesawat kargo reguler yang pergi dari Sri Lanka ke Meksiko.
Mereka tidak pernah berpikir bahwa kita dapat menggunakan informasi gempa selama beberapa tahun terakhir untuk menemukan perkiraan lokasi orang yang tewas, sehingga mempersempit cakupannya sedikit. Yoshua menghela nafas. Informasi itu penting, tetapi kemampuan Anda untuk mengekstrak informasi dari informasi yang terbatas dan terus mempersempit ruang lingkup adalah kunci untuk menemukan petunjuk, sehingga Anda disebut detektif terbaik. Yoshua sangat mengagumi kepintaran Duncan Allen. Dia dapat menemukan informasi penting dalam waktu yang relatif singkat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.